Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289 20535. Ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumantias, SIP, SE, MM. Dan kali ini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama, ada ekonomi internasional. Yang kedua, ada perdagangan internasional. Dan yang ketiga, ada lembaga perekonomian internasional. Langsung kita masuk ke bahasan topik pertama, ekonomi internasional. Nah, di sini ada definisi dari ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut maupun antar beberapa negara. Lalu hubungan dalam perekonomian internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, serta bantuan kerjasama internasional. Ilmu ekonomi internasional selain menjadi aspek teoritis juga mempelajari aspek kebijakan atau policy atau international setting. Dalam aspek kebijakan ini, maka jangkauan ilmu ekonomi internasional jelas lebih luas dari cabang ilmu ekonomi lainnya, karena mencakup antar negara. Sifat kebijakan dalam ilmu ekonomi internasional akan berbeda dengan sifat kebijakan dalam ekonomi nasional. Lalu di sini ada ruang lingkup ekonomi internasional, ada 4 ya. Di sini yang pertama ada teori dan kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional. Yang ketiga ada organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat perusahaan internasional dan bisnis internasional. Lalu masih ada di ruang lingkup. Di sini pada dasarnya ruang lingkup ekonomi internasional tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup ilmu ekonomi pada umumnya. Perbedaannya hanya ilmu ekonomi internasional berfokus mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan hubungan ekonomi antar negara. Sedangkan kalau yang umum itu kan hanya persoalan yang bersangkutan dengan satu negara saja. Seperti itu. Lalu kita masuk ke manfaat hubungan ekonomi internasional. Di sini, studi ekonomi internasional sangat penting guna mengukur kemampuan suatu negara dalam kancah globalisasi ekonomi dunia yang ditandai dengan ciri-ciri atau karakter sebagai berikut. Yang pertama ada keterbukaan pasar atau liberalisasi perdagangan, arus uang, dan transfer teknologi. Yang kedua, ketergantungan ekonomi suatu negara dengan negara lain yang ditandai adanya perubahan multinasional. Dan yang ketiga yaitu persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang makin optimal. Lalu, suatu negara sulit memenuhi kebutuhannya tanpa bekerja sama dengan negara lain. Perkembangan teknologi yang makin pesat, spesialisasi pekerjaan yang makin tajam, membawa konsekuensi makin banyak barang-barang dan jasa-jasa dari berbagai jenis maupun kuantitasnya yang diperlukan manusia. Di sini ada 3 bentuk hubungan ekonomi internasional. Yang pertama itu ada hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran atau perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi. Lalu yang ketiga, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya hubungan utang piutang atau kredit antar negara. Lalu kita masuk ke faktor penghambat ekonomi internasional. Yang pertama itu ada penghambatnya yaitu tidak amannya kondisi negara. Adanya peperangan, kerusuhan, negara lain akan merasa takut dalam melakukan perdagangan. Lalu yang kedua, kebijakan ekonomi suatu negara. Setiap negara mempunyai kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Terkadang, kebijakan tersebut ada yang menghambat proses perdagangan internasional seperti pembatasan jumlah impor. Lalu yang ketiga ada ketidakstabilan kurs mata uang asing. Yang keempat, sulit dan besarnya rasio proses pembayaran antar negara. Negara-negara importir akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran ketika melakukan kegiatan perdagangan internasional.
risiko perampokan dan pembajakan. Pada umumnya, negara eksportir memilih melakukan pembayaran melalui telegrafik, transfer, clearing, atau menggunakan LC, yaitu Letter of Credit. Lalu yang kelima ada kebijakan impor suatu negara. Salah satunya dengan menetapkan tarif impor yang tinggi untuk melindungi hasil produksinya sendiri. Langsung kita masuk yang keenam, rendahnya kualitas sumber daya. Apabila kualitas tenaga kerjanya rendah, maka barang ataupun produk yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang rendah pula. Yang ketujuh, perbedaan mata uang antar negara. Oleh karena itu, maka untuk melancarkan proses perdagangan internasional, perlu adanya penerapan mata uang internasional yang diterima setiap negara. Yang kedelapan, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Organisasi perdagangan internasional baik regional maupun internasional bagaikan dua mata pisau. Di satu sisi akan menimbulkan keuntungan bagi tiap negara yang bukan anggotanya akan menerima tarif pajak yang lebih tinggi. Lalu yang ke-9, sempitnya kesempatan kerja. Yang ke-10, proses dan prosedur ekspor impor yang panjang. Adanya prosedur dan proses administrasi ekspor impor yang panjang harus dilalui serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir maupun importir dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, ini tuh sangat menghambat banget ya. Nah, di sini kita masuk ke topik yang kedua, yaitu perdagangan internasional. Di sini ada definisi dari perdagangan internasional. Pertukaran atau perdagangan timbul karena salah satu pihak melihat adanya manfaat atau keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut. Jadi, motif atau dorongan bagi orang untuk melakukan tukar-menukar adalah adanya kemungkinan yang diperoleh manfaat tambahan tersebut. Manfaat ini disebut manfaat perdagangan atau gains of trade. Di sini, perdagangan internasional dapat terjadi apabila kesepakatan atau ada komitmen bersama antar dua negara yang asing atau antar dua negara yang saling membutuhkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Penyebabnya karena adanya perbedaan faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, maupun teknologi, sehingga setiap negara harus menjalin perdagangan internasional dengan negara lain. Di sini ada faktor-faktor pendukungnya dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan faktor pendorong kebutuhan nasional yang utama, yaitu adalah adanya keinginan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Hal ini karena tidak semua negara dapat menghasilkan semua barang dan jasa. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam setiap negara memiliki geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, perbedaan selera. Selera konsumen dalam suatu negara terhadap produk luar negeri akan mempengaruhi suatu negara untuk mengimpor barang atau jasa tersebut. Yang keempat, perbedaan iklim. Nah, di sini iklim juga mendorong terjadinya perdagangan internasional, di mana perbedaan iklim di setiap negara ini menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Lalu yang kelima, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ada kalanya, produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal atau optimal karena takut akan mengakibatkan oversupply produksi sehingga menyebabkan kerugian. Yang keenam, kemampuan negara mengolah sumber daya ekonomi berbeda. Perbedaan kemampuan negara dalam mengolah sumber daya ekonomi menyebabkan terjadinya perbedaan biaya produksi. Lalu di sini ada dampak perdagangan internasional. Yang pertama itu berdampak bagi pertumbuhan dan kompensasi. Perbedaan antara negara besar dan negara kecil. Besar kecilnya, suatu negara tidak ditentukan secara absolut tetapi ditentukan secara relatif terhadap pasar. Dengan demikian, negara kecil dalam pengertian perdagangan internasional bertindak sebagai price taker, yaitu negara yang tidak mampu mengubah harga pasar sesuai komoditas seberapapun jumlah yang diminta atau ditawarkan. Lalu adanya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari perubahan kualitas ataupun kuantitas faktor produksi, yaitu adanya perubahan dalam bawaan faktor atau faktor endowment atau perubahan suatu fungsi produksi. Lalu yang kedua ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perdagangan antar negara dapat disimpulkan
kesejahteraan secara total bagi negara pengimpor dan negara pengekspor secara bersama-sama meningkat. Walaupun demikian, bila dilihat masing-masing produsen dan konsumen bagi kedua negara, tampak bahwa produsen di negara pengimpor dan produsen di negara pengekspor akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan ini jauh lebih besar dari penurunan kesejahteraan bagi produsen di negara pengimpor dan konsumen di negara pengekspor, sehingga resultannya memberikan peningkatan kesejahteraan di negara masing-masing. Nah, kita masuk ke topik yang ketiga ya, yaitu lembaga perekonomian internasional. Nah, di sini ada beberapa contoh dari lembaga perekonomian internasional. Yang pertama ini ada Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia atau World Bank ini didirikan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat di kota Bretton Woods. Secara teknis dan struktural Bank Indonesia termasuk salah satu dari badan PBB, namun secara operasional berbeda dari badan-badan PBB lainnya. Slogan Bank Dunia ini adalah bekerja untuk membebaskan kemiskinan dunia atau Working for a World Free Poverty. Lalu yang kedua di sini ada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau yang biasa kita sebut itu IMF. Jadi IMF ini didirikan sebagai bagian dari kesepakatan nilai tukar sistem Bretton Woods pada tahun 1944. Semasa depresi besar, berbagai negara menerapkan hambatan perdagangan untuk memperbaiki ekonominya. Tindakan ini memicu devaluasi mata uang nasional dan anjloknya perdagangan dunia. IMF berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan pendiriannya yaitu mempererat kerjasama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan pekerjaan, kestabilan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menyalurkan sumber daya kepada negara anggota yang mengalami kesulitan keuangan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Lalu contoh yang ketiga di sini ada Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community atau yang kita sebut EEC ya. Lembaga kerjasama ekonomi dan moneter yang lahir pada Perjanjian Roma, Treaty of Rome, pada tanggal 25 Maret 1957 tentang pendirian Komunitas Energi Atom dan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Lembaga-lembaga yang ada di kawasan Eropa bergabung menjadi satu organisasi yaitu MEE pada 1 Juli 1967, kemudian pada 1993 menjadi Uni Eropa. Tujuan pembentukan organisasi MEE ini antara lain adalah yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, memperluas hubungan dengan negara-negara yang lain selain dari anggota MEE. Lalu di sini lembaga perekonomian internasional selanjutnya yaitu ada Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN. Atau di sini singkatannya itu Association of Southeast Asian Nations. Nah, ASEAN ini merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Perbara atau yang lebih populer disebut dengan ASEAN, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan atau wilayah Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Saat pendirian ASEAN ada 5 negara pemrakarsa yaitu ada Indonesia, ada Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand melalui deklarasi Bangkok atau Bangkok Declaration. Nah, di sini ada maksud dan tujuan dari didirikannya ASEAN, yaitu yang pertama ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan sosial budaya melalui kerjasama yang seimbang. Yang kedua, menjaga stabilitas dan perdamaian regional. Yang ketiga, kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam ekonomi, sosial, budaya, teknik, pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, menyediakan bantuan antar sesama tentang training dan penelitian, pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi.
Lalu contoh lembaga perekonomian internasional selanjutnya yaitu Kerjasama Ekonomi Wilayah Asia Pasifik. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC ini dibentuk pada tahun 1989 pada saat pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Afrika yang diadakan di Canberra, Australia. Tujuan pembentukan APEC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi, dan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan kawasan tersebut di tengah perkembangan ekonomi internasional. Nah, di sini ada latar belakang terbentuknya APEC ya. Di sini yang pertama karena adanya perubahan di Uni Soviet atau Eropa Timur. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunisnya diikuti dengan perubahan sistem ekonomi negara-negara Eropa Timur. Lalu alasan yang kedua, adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay yang menyebabkan peningkatannya proteksionisme sehingga dapat memunculkan kelompok perdagangan seperti pasar bebas Amerika Utara dan pasar tunggal Eropa. Oke, lalu selanjutnya ada kelompok antar pemerintah bagi Indonesia atau Intergovernmental Group on Indonesia (IGI) dan kelompok konsultasi bagi Indonesia atau Consultative Group on Indonesia atau CGI. IGGI adalah sebuah kelompok tingkat internasional yang didirikan pada tahun 1967 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Belanda, yaitu kelompok negara-negara donor yang ingin membantu Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Tujuannya yaitu untuk memberi bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia. Anggota IGGI adalah Bank Pembangunan Asia, ADB, Dana Moneter Internasional, IMF, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, dan Amerika Serikat. Lalu IGI dinyatakan bubar setelah 24 tahun berakhir menyalurkan pinjaman dan bantuan kepada Indonesia karena Indonesia tidak mau diketuai negara Belanda dan ketua IGI pada tahun 1997 JP Prong mengkritik tindakan Indonesia terhadap pembunuhan para pengunjuk rasa di Timur Timur pada 1991. Indonesia menganggap tindakan JP Prong tersebut telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia yang berdaulat. Lalu selanjutnya Indonesia meminta kepada Bank Dunia untuk menggantikan peran IGI dengan membentuk CGI pada tanggal 16-17 Juli di Paris. Tujuan pembentukan CGI ini adalah untuk mendukung pemerintah Indonesia dan pembiayaan program pembangunan seperti hibah pinjaman untuk menutup defisit anggaran dan meningkatkan koordinasi antar donor sehingga bantuan yang diberikan dapat berjalan harmonis, efektif, dan efisien. CGI merupakan kelanjutan dari IGGI dan anggotanya kecuali Belanda ditambah seperti antara lain World Bank, ADB, UNDP, WFP, UNFPA, FAO, UNESCO, Saudi Fund, White Fund, dan lain sebagainya. Lalu pada Februari 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan CGI karena Indonesia tidak ingin lagi berhutang kepada IMF dan lembaga donor lainnya. Sudah tiba waktu Indonesia untuk mampu merancang dan menjalankan sendiri secara mandiri dalam melaksanakan pembangunan. Indonesia tentu tidak ingin kejadian saat Direktur IMF Candace Xu yang ikut mengantarkan kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998.